Sumiati pun langsung berlari menemui ibunya. Dan betapa kagetnya Sumiati ketika ia melihat ibunya bersimbah darah dan tergeletak lemas. "Ibu! Bu! Bu! Ibu kenapa?" Sembari menangis, Sumiati memeluk ibunya. Terlihat ada bekas tusukan di perut ibu Sumiati, yang itu menyebabkan sekujur tubuh ibu Sumiati dilumuri darah. Sumiati pun menyuruh seseorang untuk mengantarkan ibunya ke mantri desa. Wajar, di desa itu memang jauh kemana-mana dan hanya ada mantri desa saja. Namun salah satu warga bilang jika mantri desa sedang dalam perjalanan ke sini dan menyuruh Sumiati menunggu. Ibu, siapa yang melakukan ini? Siapa, Bu?" tanya Sumiati. Namun karena rasa sakit, ibu Sumiati pun sulit untuk berbicara. Berulang kali Sumiati menanyakan hal yang sama pada ibunya. Hingga pada akhirnya, ibunya pun mulai kejang-kejang dan tampak sangat pucat karena kehabisan darah. Dengan wajah panik, Sumiati pun meminta tolong pada warga yang berada di situ. Dan tiba-tiba tangan sang ibu menggenggam erat tangan Sumiati. Jarko," ucap ibu Sumiati. Dan setelah itu suasana pun hening. Kini Sumiati harus rela ditinggalkan oleh ibunya yang sangat ia sayangi. Singkat waktu setelah pemakaman ibunya, Sumiati yang tengah dilanda duka duduk di samping makam ibunya sembari menatap kosong batu nisan. Tangannya mengepal gemetar. Sumiati merasa bahwa kematian sang ibu ada sangkut pautnya dengan Jarko. Tapi kenapa? Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tempo hari menyusul Sumiati saat berjualan. Ya, laki-laki itu adalah tetangga Sumiati. Sebenarnya aku sempat melihat ada 3 orang berbaju hitam dengan penutup wajah berlari keluar dari rumahmu. Karena curiga, aku pun memeriksa dan ternyata aku melihat ibumu sudah bersimbah darah," ucap laki-laki itu. Setelah mendengar kesaksiannya, Sumiati pun menjadi semakin yakin jika Jarko dan anak buahnya adalah dalang dari semua ini. Sumiati pun teringat jika orang-orang yang mengintip di rumahnya itu adalah antek-antek Jarko. Rasa amarah pun kini menyelimuti tubuh Sumiati. Selepas pulang dari makam, Sumiati duduk di dalam kamar ibunya. Ia mengambil baju sang ibu dan menciuminya. Terlihat wajah Sumiati begitu sangat sedih. Tanpa dia sadari, air mata pun menetes. Dan bersamaan dengan itu, rasa amarah pun muncul kembali. Mata Sumiati langsung memerah dengan tangan gemetar menggenggam baju sang ibu. Namun tak lama setelah itu, Sumiati kembali bersedih dan menangis. Hari demi hari berlalu. Setelah meninggalnya sang ibu, kini Sumiati sering menyendiri di kamar. Sumiati juga tak pergi berjualan seperti biasanya. Kini ia menjadi gadis pendiam. Suasana hati Sumiati pun berubah-ubah. Ada kalanya ia menangis dan ada kalanya ia diselimuti amarah. Hingga pada suatu malam, ketika seperti biasa Sumiati tengah duduk terdiam di kamar sang ibu sembari menangis, tiba-tiba rasa amarahnya datang. Namun tak seperti biasanya. Kini rasa amarahnya begitu besar, seperti sudah lama tersimpan dan pada akhirnya tak terbendung. Tangan Sumiati mengepal keras. Yang awalnya wajah Sumiati tertunduk, tiba-tiba mendongak ke atas. Jarko. Itulah suara yang keluar dari mulut Sumiati.
Angin malam pun tiba-tiba berhembus kencang, mendobrak ke jendela kamar, masuk menyelimuti ruangan. Wajah Sumiati perlahan berubah menjadi wanita yang menyeramkan, dan tampak wajah Sumiati sangat marah. Ia pun menoleh ke arah jendela yang terbuka dan melompat keluar, masuk ke hutan menembus gelapnya malam. Di sisi lain, Jarko dan anak buahnya sedang merayakan keberhasilan aksinya. Si wanita setan itu pasti sedang menangis darah sekarang, ucap Jarko. Itu sudah pasti, bos, ucap salah satu anak buah Jarko. Tak selang beberapa lama, tiba-tiba Sumiati sudah berada tepat di belakang mereka. Dengan wajah yang tertunduk, rambut yang terurai, Sumiati diam tanpa kata. Hingga salah satu anak buah Jarko menyadari kedatangan Sumiati. Dan ketika mereka menoleh ke belakang, tiba-tiba salah satu anak buah Jarko langsung dicekik oleh Sumiati. Dicabik-cabiklah hingga tewas di tempat. "Mau apa kamu kesini? Mau cari mati?" ucap Jarko pada Sumiati. Namun Sumiati tetap terdiam tanpa suara. "Mau balas dendam kematian ibumu," sambung Jarko. Mendengar kata-kata itu, Sumiati langsung menatap tajam kepada Jarko. Terdengar jelas oleh Jarko suara erangan yang keluar dari mulut Sumiati. Jarko tahu jika Sumiati benar-benar marah. "Ngapain kalian diam? Ayo serang," ucap Jarko kepada anak buahnya. Lantas yang saat itu ada 9 anak buah Jarko pun langsung menyerang Sumiati. Namun seperti tak merasa takut, Sumiati tetap diam di tempat dengan mata yang masih menatap tajam ke arah Jarko. Dan ketika diserang dari segala arah, Sumiati malah merubah posisinya. Yang tadinya berdiri kini merangkak seperti bayi. Dan tiba-tiba ke-9 anak buah Jarko pun terpental jatuh. Dan dengan beringasnya Sumiati menyerang satu persatu anak buah Jarko hingga semuanya tewas. Bahkan walaupun sudah tewas, Sumiati tetap mencabik-cabiknya hingga anggota tubuhnya terpisah. Jarko yang melihat hal itu pun seketika mengeluarkan keringat dingin. Ia sadar jika wanita di hadapannya ini sangat marah dan sadar jika ia tak mampu melawannya. Kini Sumiati memang bukan Sumiati yang dulu. Karena rasa amarah yang menyelimuti dirinya, kini tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh si pendamping. Dan karena amarahnya juga, kini kekuatan Sumiati pun tak terkontrol. Perlahan Sumiati mendekati Jarko. Dan ketika Jarko hendak kabur, Sumiati langsung meraih kaki Jarko dan menyeretnya. Dengan sekuat tenaga, Jarko mencoba melawan dan berusaha melepaskan cengkraman Sumiati. Namun itu sia-sia. Sumiati langsung melempar Jarko menghantam pohon hingga kakinya patah. Ampun, jangan bunuh aku, ucap Jarko sembari menahan sakit. Namun seperti tak peduli, Sumiati pun mendekati Jarko ingin menghabisinya. Dan tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang menendang Sumiati hingga tersungkur. Lantas orang itu pun langsung membawa Jarko pergi. Sumiati yang menyadari bahwa Jarko dibawa pergi seseorang bergegas mengejarnya. Singkat cerita, di sebuah tempat di tengah hutan di mana banyak bangunan kosong, Sumiati dihadang oleh 3 orang yang mengenakan baju hitam dan langsung menyerangnya. Namun tak butuh waktu lama, Sumiati langsung mencakar leher 3 orang itu hingga tewas. Kemudian Sumiati langsung masuk ke area tempat itu. Dan ternyata Sumiati sudah disambut oleh puluhan orang
yang semuanya memakai pakaian serba hitam. Tampak juga Jarko dan orang yang tadi menolong Jarko, yang ternyata dia adalah pimpinan Jarko. Sumiati yang dari awal ingin membunuh Jarko pun menatap tajam ke arah Jarko dan langsung berlari melewati puluhan orang hendak menyerang Jarko. Tiba-tiba pimpinan Jarko mengambil sebuah batu putih dari sakunya dan diarahkan kepada Sumiati. Seketika itu tubuh Sumiati pun lemas. Sumiati mengerang kesakitan. Disitulah Sumiati benar-benar tak berdaya dan langsung menjadi bulan-bulanan. Semua kekuatan Sumiati benar-benar hilang ketika ia melihat batu putih itu. Dan dengan sisa tenaga, dengan terpogoh-pogoh Sumiati mencoba untuk bangkit dan melompat pergi masuk ke dalam hutan. Nantikan kelanjutan kisah Sumiati di part berikutnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah like dan subscribe channel ini. Saya An, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.